Oke, yang pertama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Usta Surabaya Ustaz Abdul Azim, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah bidang siswaan Ustaz Jeffrey dan bidang kurikulum Ustaz Sri Sumardiani. Yang terhormat adalah Koordinator jenjang 9 yaitu Ustazah Ira Dwi Agustini, dan yang terhormat Bapak Ibu wali murid jenjang 9 angkatan 12. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan dan peluang untuk bertemu bersama di Musola SMP Al-Usta Surabaya. Tak lupa selawat serta salam kita tetap curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di akhirat atau di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau semuanya. Ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi MC. Jadi kebetulan saya menjadi wali kelas baru di jenjang 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Abdul Aziz atau bisa dipanggil Ustaz Aziz, wali kelas jenjang 9, kelas 9D. Baik, saya akan membacakan rundown acara parenting jenjang 9 pada kali ini. Yang pertama nanti akan dibuka dengan tilawah, kemudian sambutan Kepala SMP Al-Usta Surabaya, dilanjut sosialisasi kurikulum, sosialisasi kesiswaan, sosialisasi Al-Quran, dan sosialisasi jenjang 9. Jadi program-program harian, bulanan, tahunan, semester yang ada di jenjang 9. Kemudian nanti ada tanya jawab. Jadi semua sosialisasi yang disampaikan terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu boleh tanya jawab di akhir nanti. Ini ditutup dengan doa dan tutup. Bapak Ibu bisa kita mulai ya. Ini ada pantun lagu. Pergi ke kolam lihat ikan tenggiri, sembari seruput panasnya kopi. Bismillah, mari kita mulai agenda parenting jenjang 9 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membaca Fatihah. Semoga yang belum hadir bisa segera hadir nanti menyusul. Yang sakit semoga diberi kesehatan. Baik, aku balik ke sini. Bapakku tak. Al-Fatihah. Baik, acara berikutnya yaitu tilawah atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Mudir. Beliau adalah wali kelas 9C. Ustadz Mudir, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum
الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oleh sebesar takdir menjadikan berkah untuk kita semua, dan semoga putra dan putri kita di kelas 9 bisa tertular dengan yang bisa tumbuh dari sini. Bismillah. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah sambutan Kepala SMP ITI Al-Iswah Surabaya kepada Ustadz Abdul Azim. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para ustaz, ustazah SMP Al-Iswah Surabaya, khususnya tim sukses jenjang 9, yang kami hormati ayah, bunda, wali murid, siswa-siswi SMP Islam Terpadu Al-Iswah Surabaya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kami bahagia sekali, kami bangga sekali, di mana hari ini adalah hari pertama mungkin di ayah bunda setelah sekian tahun atau bahkan sejak daftar ayah bunda kita semuanya bisa bertatap muka secara langsung. Alhamdulillah. Syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi ayah bunda, ananda atau bahkan juga ustaz-ustazah yang hari ini dalam ujian kesehatan sedang kurang sehat maupun sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala juga segera memberikan kesembuhan, kesehatan kepada yang sakit dan kepada kita semua.
kepada uswah dan qudwah kita, orang yang kita rindu syafaatnya nanti kelak di akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas rawuhnya panjenengan semuanya untuk menghadiri undangan kami Parenting Jenjang 9. Terima kasih yang tak terhingga, dan semoga ayah bunda yang hadir hari ini putra putrinya diberikan kesoleh dan solehah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupannya kelak, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ayah bunda yang belum hadir, semoga diberi kemudahan mungkin dalam perjalanan ataupun ada kegiatan yang lain, semoga juga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang tak terhingganya kepada ayah bunda. Kenapa? Karena kami juga yakin hari-hari ini kesibukan panjenengan semuanya juga saya kira tidak kalah penting juga sepertinya. Tapi panjenengan semuanya hadir di sini, tempat menghadiri undangan kami ini suatu kehormatan buat kami. Ibaratnya menjadi suplai energi kembali buat kami di pimpinan sekolah maupun terutama ustadz-ustadzah di kelas putra putri panjenengan semuanya. Sehingga kami sampaikan jazakumullah khair atas apa yang sudah panjenengan usahakan hari ini, memprioritaskan untuk hadir. 1 langkah, 2 langkah sampai sekian ribu langkah tadi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian, mungkin juga dalam hati panjenengan ada pertanyaan, sekolah-sekolahnya ganti lagi ya. Kemarin Ustadz Jaya, ada nama Ustadz Iqbal Dimas, sekarang Ustadz Azim. Ya, ayah bunda sekalian, ya, momen ini sekaligus izin memperkenalkan diri. Memang di yayasan dinamisasinya luar biasa, juga dalam rangka menyambut dinamisasi kebijakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi kami yayasan itu ada 4 unit ayah bunda sekalian. SD, IT, ada SD 2, ada SMP IT, SMA IT. Ada mutasi, ada penyegaran, ada penugasan yang lintas unit, itu biasa di kami. Dan qadarullah, tapel ini saya yang sebelumnya di unit yang lain ditugaskan di SMP IT Al-Uswah Surabaya. Jadi izin memperkenalkan diri, Abdul Adim, biasa anak memanggil Ustadz Alim. Dari Lamongan ayah bunda, dan tinggal di Aduan Semampir. Mungkin ayah bunda ada yang dekat dengan saya di sana tinggalnya, Anda bisa juga mampir-mampir gitu. Kemudian di Al-Uswah memulai dari 2008 ayah bunda. Di SDIT Al-Uswah, kemudian sempat dimutasi ke SMA tahun 2016. Kemudian di SD itu dikembalikan lagi tahun 2017 sampai kemarin Juni 2022, dan per Juli kemarin saya ditugaskan ke SMP Al-Uswah Surabaya. Tentunya dengan takdir Allah ini saya juga berharap doa ayah bunda sekalian, saya bisa membersamai di tahun terakhir pendidikan putra putri panjenengan tingkat SMP ini. Semoga kami, terutama khususnya saya, juga dimampukan membersamai putra putri panjenengan menjadi generasi yang islami dan berprestasi. Jika ayah bunda, secara struktur sekolah kita seperti ini, perubahannya hanya di kepala sekolah, ya, insya Allah maka kurikulum maupun kesiswaan dan satpasnya masih sama. Kemudian koordinator jenjangnya Ustazah Tira Dwi Agustina yang membawahi beberapa ustaz-ustazah di tim jenjang 9. Sekali lagi mohon doa dan supportnya, saran dan kritik juga sangat terbuka. Saya bunda, monggo kalau mau mencatat nomor saya di 08510 25 22 117. Bisa melalui Walas bila ada sesuatu hal yang cukup dengan Walas, dengan wakil kepala
bila langsung dengan saya juga sangat terbuka. Ayah bunda, berikutnya kami juga sampaikan terima kasih yang tak terhingga mewakili seluruh tim manajemen maupun yayasan atas kepercayaan ayah bunda sekalian menitipkan atau mempercayakan pendidikan putra putri panjenengan ke SMIT Al-Ikhlas Surabaya, di mana 2 tahun kemarin mungkin ya, tapi insya Allah kita semuanya paham ya, banyak hal yang kurang optimal, maksimal dan seterusnya karena pandemi yang sedang berlangsung. Alhamdulillah di akhir semester kelas 8 kemarin putra putri kita semuanya sudah bisa memulai PTN-nya, dan di kelas 9 ini semoga tidak ada lagi pandemi tahap berikutnya gitu ya berdasarkan. Meskipun tidak dipungkiri secara data beritanya naik gitu nih kasusnya. Ya insya Allah naiknya data COVID yang hari-hari ini kita juga dengar, prosedurnya itu berbeda ya bunda, sehingga kami juga mohon maklum ke ayah bunda, mohon maaf tentunya bila dalam penanganan maupun standar protokol kesehatannya juga berubah dari fase-fase kemarin, sehingga menurut saya kemarin mungkin ada 1-2 siswa yang dikabarkan positif, itu tidak kemudian sekolah tiba-tiba ditutup lagi boten. Tapi sudah ada penanganan yang berbeda, diantaranya ada surat edaran dari kementerian yang sudah jelas dan juga surat edaran dari dinas pendidikan yang jelas bahwa ada lokalisir, bahasanya endemi gitu ya, lokalisir kelas mana yang ada kasus, kemudian itu diidentifikasi penularan dari kelas atau boten. Nah itu cara penanganannya berbeda, sehingga sampai dengan hari ini alhamdulillah 1-2 yang kita dengar ada anak-anak yang positif misalkan atau keluarganya alhamdulillah sudah sehat, dan teman-temannya yang lain dalam satu kelas maupun di sekolah ini juga sebagian besarnya sehat, meskipun kalaupun dites ya walam gitu ya, tapi insya Allah kita semuanya sehat, amin ya rabbal. Ayah bunda sekalian, ya sedikit mengingatkan saja mumpung kita ketemu di hari ini bahwa SMIT Al-Ikhlas Surabaya sampai dengan hari ini perkembangannya seperti apa, izin mengabarkan. Terakhir, alhamdulillah sekolah kita terpilih oleh Kementerian Pendidikan Nasional sebagai sekolah penggerak, yaitu sekolah yang berkesempatan atau bahkan dibiayai oleh kementerian menerapkan kurikulum merdeka. Tidak semua sekolah bisa mendapatkan kesempatan ini, dapat pembinaan intensif maupun pembiayaan dari pemerintah menjadi sekolah penggerak. Meskipun penerapan kurikulum merdeka ini masih harus dimulai cukup di kelas 7 dulu, sehingga kelas 9 ini belum menjadi sasaran penerapan kurikulum merdeka. Kemudian ayah bunda sekalian, visi misi kembali mengingatkan ya bahwa insya Allah dalam 3 tahun ini sekolah berupaya serius bagaimana menciptakan lingkungan yang bertujuan anak-anak berkepribadian Islami sekaligus berprestasi. Dan mungkin di buku ayah bunda sekalian juga sudah tertuang itu semuanya, misi kami, kemudian tujuan juga demikian. Monggo nanti bisa dicermati lagi, sehingga 1 tahun ini nanti apa yang kurang, apa yang perlu kita tingkatkan atau bahkan kita akselerasi ya anak-anak kita untuk sampai bisa mencapai visi dan misi ataupun tujuannya sudah dibuat oleh sekolah dan kita semuanya. Dengan visi-visi tersebut di atas, kebijakan sekolah seperti ini ya bunda juga bisa dibaca di buku pedomannya. Kemudian berita selanjutnya bahwa sampai dengan hari ini perkembangan SMIT kita seperti ini sudah 12 rombel. Yang kemarin mungkin masih 11, 10, alhamdulillah terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah siswanya sampai dengan hari ini 299 dan sedang observasi beberapa untuk mutasi sehingga bisa di atas 300. Dan kabar menggembirakan lagi ayah bunda sekalian, kemarin di kelas 8 putra putri panjenengan ya yang menjadi sasaran asesmen nasional. Betul? Meskipun tidak semuanya, karena memang
bukan mengukur keberhasilan 1-2 siswa, tapi itu mengukur keberhasilan atau mutu sekolah secara umum. Dan alhamdulillahnya ya bunda sekalian, kami mengucapkan terima kasih juga atas support dan doanya saat itu sekolah kita nilainya asesmen nasional kemarin seperti ini. Biru ini rata sekolah ya bunda, yang sebelahnya itu rata kota, yang sebelahnya lagi putih ini rata provinsi, dan yang paling kanan ini rata nasional. Ada 3 aspek yang diukur: literasi, numerasi, karakter. Dan alhamdulillah sekolah kita dengan skala 3 untuk literasinya putra putri kita itu 2,52. Kemudian numerasinya 2,1 dan masih di atas rata-rata kota, provinsi maupun nasional. Alhamdulillahnya lagi ya bunda, survei karakternya Ananda kita 2,87 di atas rata-rata kota, provinsi, nasional. Alhamdulillah, aplaus untuk kita semuanya. Sekali lagi jazakumullah khair atas kerjasama, doa, dan banyak hal yang juga ayah berikan kepada ayah bunda berikan kepada Ananda maupun sekolah kita. Mengingatkan kembali ayah bunda, ya ini salah satu bukti panjenengan semuanya hadir itu ya di poin ketiga ya bunda. Di awal misalnya ini sudah disampaikan oleh kepala sekolah terdahulu Ustaz Anjaya maupun Ustaz Dimas Iqbal bahwa visi misi tujuan maupun hikmah lebih-lebih ini nanti kelas 9 meskipun ayah bunda tidak ada sifatnya nasional ujiannya, tidak ada lulus karena ujiannya tidak ada, tapi tetap ada ujian sekolah, ada standar-standar kelulusan yang harus tetap dipenuhi oleh anak-anak kita, standar sekolah terutama. Di antaranya standar sekolah, belajar akademisnya, ibadahnya, dan lain sebagainya, terutama Al-Quran dan hafalannya. Kemudian ayah bunda sekalian, lebih aktif lagi di kelas 9 ini nanti berkomunikasi dengan kami, baik melalui wali kelas maupun kami di tim pimpinan. Kalau ada sesuatu hal yang ingin diberikan saran, diberikan masukan atau bahkan evaluasi, kritik dan saran apapun itu monggo lebih aktif lagi ya bunda sekarang, agar supaya di tahun terakhir dan terutama tatap muka yang ibaratnya mengejar ketertinggalan di 2 tahun kemarin bisa kita maksimalkan. Dan yang terakhir tentunya ya bunda sekalian, biaya pendidikan. Semoga ayah bunda diberi keluasan rezeki dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan yang ke-6 ini. Dan informasi terakhir ayah bunda, alhamdulillah berkat dukungan ayah bunda juga, support wakaf dari ayah bunda sekalian, rumah di belakang gedung kita ini utaranya sudah bisa ditempati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa bertemu ya, setelah 2 tahun kita online, online, dan mungkin belum pernah bertemu dengan saya sebagai bidang kurikulum. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama. Yang kedua, salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa pada Bapak Ibu yang sudah bisa hadir. Karena bersama dengan ini sebenarnya tadi sudah ada undangan. Saya sebagai wali murid untuk paketing juga karena harus membahas bersama. Jadi memang ada suatu hal yang akhirnya kita ini ya tidak bisa ikuti, dan alhamdulillah anak saya kebetulan sekolah di sekolah yang kurang lebih secara akademis alurnya insya Allah sudah tahu seperti itu ya, yang menawar. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terutama yang juga yang kerja yang mungkin meninggalkan dan izin kepada atasannya. Hari ini langsung saja secara global dan secara historisnya sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Hari ini saya langsung ke teknis di bidang kurikulum. Suaranya langsung banter. Saya suaranya sudah banter kena mic tambah banter. Tentang kurikulum Bapak Ibu ya.
pelaksanaan KBM yang ini yang mungkin siswa-siswi kelas 9 ini kemarin ketika kita ramekan itu sampai sore ya Ustaz gitu. Karena kemarin biasanya saat online itu kan sampai jam 2 gitu. Jadi memang ini di sini anak datang belajar karena kita sekolah boarding school. Jadi harapan kita memang anak-anak betul-betul bisa kita kawal. Oke. Masuknya jam 7:10 kalau itu sudah paham ya. Dan harapan kami anak-anak tidak terlambat. Karena kalau sekolah lain, apalagi sekolah negeri itu masuknya jam 06.30 setengah 7 Bapak Ibu ya. Dan kita dari yayasan juga disampaikan untuk masuknya mungkin agak siang karena juga fasilitasi domisili orang tua yang memang menyebar ke daerah akan ada yang dari Sidoarjo juga. Dan harapan kita anak-anak tidak terlambat. Jika pun terlambat itu memang karena uzur pada hari itu dan mohon wali murid untuk menyampaikannya pada wali kelas sehingga kita tidak berprasangka macam-macam. Terus maklumnya adalah 10 SKS 10 jam pelajaran yang akan anak-anak lalui dan kadang kita mikir oh bismillah semoga anak-anak diberi kekuatan untuk belajar sebanyak itu. Ya selanjutnya Bapak Ibu ini adalah kurikulum kami. Jadi kalau untuk kelas 9 kita pakai kurikulum 13 biasanya disingkat. Kalau kelas 7 kita sudah mulai menggunakan kurikulum merdeka karena kita juga masuk dalam salah satu sekolah penggerak kurikulum merdeka di Indonesia. Ini ada pelajarannya sama insya Allah Bapak Ibu, ada PAI, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, SBK, prakarya ini memang kita agak jadikan satu karena mirip. Terus ada UNDAS, informatika ini yang membedakan antara kurikulum merdeka dan kurikulum yang dulu. Jadi kalau dulu tidak ada informatika, sekarang kurikulum merdeka yang kelas 7 itu wajib. Saya lanjutkan. Ada bahasa daerah. Bahasa daerah kita bahasa daerahnya pakai bahasa Jawa Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin yang berlatar belakang Sulawesi, Kalimantan seperti itu, mohon maaf karena kita ingin tetap menjaga budaya. Harapan kita anak-anak itu tahu ungguh sebenarnya. Terus untuk ada bahasa Arab. Bahasa Arab ini arahan kita itu pada terjemah. Jadi kita tidak mengarahkan pada percakapan karena memang untuk bahasa Arab itu anak-anak jarang mendengar percakapan. Sehingga kita alihkan harapan kita dengan belajar bahasa Arab ini anak-anak bisa mengerti makna dari doa yang dibaca, bacaan sholat yang dibaca, seperti itu harapannya Bapak Ibu. Terus ada taksim atau Quran, ada 8 SKS, ada BK, ada ekskul. Jadi Bapak Ibu kita ada biasanya saat ada UN itu tidak ada ekstrakurikuler untuk kelas 9. Tapi untuk semester 1 ini ekstrakurikuler masih kita berikan kepada anak kelas 9. Tapi untuk semester 2 ekstrakurikuler ini akan kita ganti dengan bimbingan belajar untuk menuntaskan persiapan ujian sekolah anak-anak. Dan pramuka ini tidak kita berikan pada anak kelas 9 ya. Ada BPI yang sudah biasa, jadi khasnya, cirinya di sekolah JSIT itu masih ada BPI yaitu Bina Pribadi Islam dan ada bela diri. Jadi mungkin dulu saat awal itu Bapak Ibu anak-anak punya seragam bela diri gitu. Sekarang mungkin sudah iya karena lama dipakai masih baru tapi masih sudah kecil gitu. Jadi untuk bela diri ini juga kita berikan untuk semester 1, tapi untuk semester 2 akan kita ganti menjadi bimbingan belajar menuntaskan menuju ujian sekolah. Oke, itu Bapak Ibu tentang struktur kurikulum dan kita menginjak
kepada hal yang saya krusial seperti itu dalam bidang saya, kurikulum, karena saya harus mengawal ketuntasan Ananda dalam capaian akademisnya. Insya Allah Bapak Ibu sering kita parenting menyampaikan hal ini, yaitu KKN kita selain PAI itu adalah 75, sedangkan untuk PAI kita 80. Sehingga kalau panjenengan lihat di rapot online Ananda, maka nanti akan berbunyi predikat A, B, C, D. Itu tidak sama predikatnya antara PAI dan selain PAI Bapak Ibu. Karena predikat ini menyesuaikan dengan KKN. Jadi jangan dibandingkan kalau sama sekolah lain, karena KKN-nya berbeda. Dan insya Allah yang digunakan untuk seleksi-seleksi itu bukan predikat, tapi adalah nilai. Terus saya informasikan kembali Bapak Ibu, ya seperti yang disampaikan kepala sekolah. Jadi monggo, ini kelas 9 monggo di awal semester segera menetapkan Ananda SMA-nya mau kemana, karena sebentar lagi PPDB SMA IT Alfa juga akan dibuka. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti setelah sudah akhir-akhir baru SMA masih buka, karena seperti itu saja masalahnya selalu dibuka seperti itu. Jadi monggo betul-betul didiskusikan dengan Anda, kita istiqomahkan dan kita pilih. Nah, bagi yang di sekolah lain, di sekolah negeri ataupun pondok pesantren ataupun sekolah di luar yang favorit, itu biasanya nilai yang diminta itu mapelnya itu selain mapel UN yang dulu ada UN, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, itu ada IPS, TKN. IPS, TKN, dan PAI. Jadi nilai ini kalau seleksi di sekolah negeri, ke-7 mapel ini yang akan digunakan. Jadi PJOK, SBK itu tidak masuk. Jadi yang masuk selain. Jadi silakan monggo betul-betul nilai anak-anak dikawal. Dan yang digunakan ada nilai semester 1 sampai semester 5. Jadi kelas 7 semester 1 2, kelas 8 semester 1 2, dan kelas 9 semester 1 yang akan digunakan. Nah, Bapak Ibu, untuk menuntaskan KKN Ananda, maka kita ada program namanya remedial dan pengayaan. Yang remedial ini kita laksanakan jika nilai Ananda kurang dari KKN. Jadi kalau PAI dapat 78, maka Ananda harus ikut remedial. Selanjutnya ada program pengayaan. Jika nilai sudah mencapai KKN, Bapak Ibu, kita itu sudah melihat nilai Ananda, itulah nilai Ananda yang sempurna. Dan memang rata-rata nilai di Ananda itu adalah 80 sekian. Kalau saya bidang kurikulum gitu ya, kita melihat progres itu nilainya itu 80 sekian. Karena saya melihat kalau distribusi normal Bapak Ibu, di samping kiri, kalau kurva di samping kiri dan kanan itu pasti sedikit. Yang nilainya jelek pasti sedikit, yang nilainya bagus pasti sedikit, dan yang nilai rata-rata itu ada di tengah-tengah, yaitu nilai kita itu di angka 82 sekian itu sampai 90 rata-rata. Sedangkan di atas 90 itu ya anak-anak yang memang usahanya keras, kuat seperti itu Bapak Ibu. Dan Ananda ini dulu saat online, mohon maaf Bapak Ibu ya, guru-guru itu kadang mencari muridnya di SMS nggak juga, di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, sehingga nilainya gitu. Nah, kapan kita akan laksanakan? Kita akan laksanakan setelah pengambilan nilai Bapak Ibu. Jadi setelah misalkan pekan ini unggah ulangan harian, maka pertemuan selanjutnya anak-anak akan diberi kesempatan untuk remedi bagi yang belum mencapai KKN dan melaksanakan pengayaan bagi yang sudah mencapai KKN-nya. Misalkan KKN-nya matematika 75, dia mendapat 85, tapi Dewi ingin nilainya lebih bagus gitu itu, maka silakan mengikuti kegiatan pengayaan di mana kita sudah melaksanakan pengayaan, maka nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Jadi kalau status ya kita masukkan 100 Bapak Ibu ya. Jadi monggo nanti Ananda di awal
jika Ananda saat dilakukan kegiatan remedial dan pengayaan misalkan tidak masuk pas saat itu, maka kita akan mengadakan kegiatan remedial di hari Sabtu setiap bulan sekali. Jadi kami punya DKN ya, jadi punya DKN satu sekolah itu. Dan siapa yang masih nilainya merah, maka kita akan panggil ke sekolah untuk mengadakan pengayaan. Dan bagi Ananda yang menginginkan nilainya tambah saat itu tidak ikut, maka kita silakan di hari Sabtu. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya di bidang kami di akademis kita ada lomba internal. Kita mohon maaf kita tidak mengikutkan anak kelas 9. Pembinaan olimpiade kita masih membuka untuk anak-anak siswa-siswi kelas 9 juga lomba internal. Jadi Bapak Ibu, kemarin saat PDB SMA gitu ya, SMA negeri ada seorang anak yang kayaknya dia ini baru kalau sekolah, pentingnya nilai dia itu saat kelas 9. Dia akhirnya karena nilai rapotnya pas-pasan, dia mengejar lewat lomba eksternal. Jadi semester 1 dia genjot lomba eksternal, apa yang dia mampu, terus kita bina. Setiap kali dia ikut, dia itu dapat juara. Baik provinsi, nasional, dia juara. Akhirnya alhamdulillah itu sudah rayu-rayu ustazah nih, lalu ditambahin ustazah, masuk SMA 5 gitu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, dengan jalur prestasi dia akhirnya masuk pakai kegiatan lomba di SMA 5. Jadi tidak ada kata terlambat Bapak Ibu untuk anak-anak itu. Kita fasilitasi untuk dan lomba eksternal ini kita punya grup Bapak Ibu. Kemarin sudah kita share di orang tua dan juga siswa. Monggo silakan gabung Ananda yang ingin berprestasi di luar. Kita akan bina, kita adakan pembinaannya untuk kegiatan juga. Ini mohon maaf saya lewati. Terakhir untuk lulusan Bapak Ibu kriterianya sebagai berikut. Jadi tidak ada lagi jelas tidak ada lulusan, tidak ada UN dan penggantinya itu adalah ujian sekolah. Ujian sekolah itu sebenarnya kalau dari dinas itu macam-macam bentuknya, tapi pasti nanti tagihannya harus ada ujian tulis sama ujian praktek, sehingga nanti biasanya kita mengadakan ujian tulis dengan nilai seperti ini, paling rendah 60, rata-rata 58. Jadi Bapak Ibu, kalau 2 tahun terakhir ini yang membuat soal ujian sekolah itu adalah masing-masing tiap-tiap sekolah. Kalau sebelum pandemi dulu yang membuat soal itu ini. Jadi guru-guru dikumpulkan se Surabaya untuk membuat soal itu. Dan soalnya sama. Kalau 2 tahun ini soalnya berbeda tiap sekolah. Jadi harapan kita semoga tahun ini juga, karena belum ada arahan, tahun ini kemarin saya tanya pengawas katanya seperti tahun lalu seperti itu. Jadi yus agak nyantai dalam tanda kutipannya, karena yang buat sekolah. Jadi nanti biasanya kita akan berikan kisi-kisinya di awal semester 2. Dan Bapak Ibu, karena ujian sekolah itu di bulan, pokoknya harapan kami April itu anak-anak sudah tidak ada kegiatan keluar kota dalam waktu yang lama. Karena kemarin juga ada saat ujian sekolah, ternyata Ananda ini didaftarkan umroh. Sehingga kita bingung karena dan jadwal dari dinas ternyata ujian sekolah itu ganti dan saya ini saya. Sehingga anak ini harus ganti jadwal umroh gitu berkali-kali. Maka dari itu Bapak Ibu mungkin sejak April anak-anak sudah tidak keluar kota dalam jangka waktu yang lama. Dan syaratnya kelulusan adalah menegakkan sesuai target, karena yang masuk ke SMP ini capaiannya berbeda-beda, maka target Ananda juga berbeda. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap yang baik, dan memenuhi 90% mungkin itu dari saya. Kalau mungkin nanti jika ada pertanyaan silakan disimpan dulu, nanti akan kita jawab. Itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimil lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, orang tua murid kelas 9 yang kami muliakan, pertama-tama kami sampaikan puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini untuk kesekian kalinya kita bertemu dalam agenda sosialisasi program sekolah. Tentu ini menjadi nikmat yang luar biasa karena kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat tentunya, dan insya Allah sebagaimana janji Allah kita akan dinaungi oleh para malaikat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada contoh terbaik untuk kita dan anak-anak kita, Nabi Muhammad SAW. Dan saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa berdoa semoga kita ini termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda pagi hari ini mungkin dirasa sangat membosankan. Bisa jadi kita ini dengerin terus sejak tadi pagi sampai saat ini. Akan tetapi saya ingin menggarisbawahi satu hal, bahwa kenapa proses ini harus kita lakukan, proses ini harus dikerjakan oleh sekolah, karena sekolah ini hanya support sistem panjenengan dalam rangka pendidikan anak panjenengan. Sehingga kita perlu kerjasama, dan Bapak Ibu yang sudah mempercayai kami ini harus tahu apa saja yang dikerjakan oleh sekolah, apa saja yang dilakukan oleh sekolah untuk mendidik anak panjenengan di sekolah. Sehingga saya kira waktu yang nanti akan kita habiskan untuk sosialisasi ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai upaya kita untuk menjaga titipan Allah yang sudah diberikan kepada kita, yaitu anak-anak kita. Nah, sedikit mungkin yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa kami di bidang kesiswaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Aziz tadi, kita punya tugas utama menjaga dan mengarahkan anak-anak supaya bisa memiliki karakter atau pribadi yang islami dan juga berprestasi sebagaimana visi-misi sekolah. Dan kita punya 4 bidang untuk penyuksesan itu. Yang pertama adalah bidang ibadah dan akhlak. Kita bagi ada bidang ibadah dan akhlak, ini khusus untuk mengawal ibadah anak-anak dan juga akhlaknya anak-anak. Kemudian ada bidang minat bakat dan organisasi. Beliau ini nanti yang akan mengurus anak-anak bakat mereka, kita fasilitasi di kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada bidang soft skill dan kepemimpinan. Nah, soft skill dan kepemimpinan ini masing-masing jenjang nanti kita punya agenda sendiri yang kita sesuaikan dengan tahapan perkembangan mereka, kita sesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan di jenjang itu. Dan yang terakhir ada bimbingan dan konseling yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan fasilitas ini oleh orang tua dan juga ananda. Jadi kalau orang tua saya kira persepsinya masih belum begitu serem gitu kayak persepsinya anak-anak kalau BK. Mudah-mudahan persepsi panjenengan semua terkait BK itu, anak-anak kalau sharing time ke BK itu tidak kemudian melabeli wah anak saya kenapa. Nah, anak-anak kita ini sedang di fase itu. Kalau dipanggil atau kalau saya tanya gitu ya, Mas Mbak, itu loh ruang BK-nya enak, di sana ada buku bacaannya, di sana ada konsumsi yang bisa dimakan. Tapi tetap aja nggak mau sharing. Karena mungkin paradigma sejak awal yang berkembang di sekolah-sekolah bahwa BK itu pasti sumbernya masalah. Siapa yang ke BK itu sumbernya masalah. Padahal kita harus rubah itu. Dan
saat ini kita sedang berupaya melalui BK kita supaya paradigma tentang bimbingan konseling itu bukan paradigma negatif, tapi sebaliknya, bahwa bimbingan konseling itu bisa dimanfaatkan anak-anak untuk apa? Untuk mengenali potensinya, ya, untuk menguraikan apa yang sedang mereka hadapi saat itu. Ini tim kami, ya, ada berlima. Saya di bagian kesiswaan, di koordinator kesiswaan, kemudian ada Ustaz Dayani, ada Ustazah Ismi, Ustaz Gaga, dan Ustazah Iza. Dan juga tentu kami punya tim yang sangat luar biasa. Tahun ini ada 12 orang, yaitu wali kelas yang menjadi penghubung sekolah dengan panjenengan semua. Nah, tentu kami senantiasa mengingatkan panjenengan dimanapun sesinya, mau di parenting kelas 7, 8, ataupun 9, kami selalu mengingatkan hal ini, bahwa sebagaimana visi sekolah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, mewujudkan lembaga pendidikan yang membentuk generasi berkepribadian Islami dan berprestasi. Maka sekolah mendefinisikan kepribadian Islami itu dalam 10 hal ini, Bapak Ibu. Ya, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik, disiplin, mandiri dalam segala hal, ya. Kemudian memiliki skill wirausaha, gitu. Yang 10 ini nanti akan kita jabarkan di dalam kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Ananda selama 3 tahun di SMP. Jadi visi besar kita membentuk generasi yang berkepribadian Islami, kita rumuskan jadi 10 ini standar kompetensinya, dan masing-masing standar ini nanti akan kita titipkan di program-program yang dilaksanakan oleh jenjang maupun sekolah selama 3 tahun Anda ada di sini. Nah, program apa saja itu? Nah, programnya ini kalau dari kesiswaan, ya, yang sifatnya program sekolah, nanti ada sifat program yang kita titipkan di jenjang khusus untuk jenjang itu. Adapun yang untuk program yang di-handle oleh kesiswaan, program sekolah, yang pertama adalah monitoring ibadah. Ini menjadi PR kita di sekolah, bahwa yang kita temukan anak-anak itu bukan tidak melaksanakan ibadah, akan tetapi mereka tidak melaporkan kepada sekolah bahwa mereka sudah melaksanakan itu. Memang di kelas 8 kemarin, jadi ketika angkatan ke-11, ya, dan 11 itu belum lulus, mereka masih kelas 9, itu ada beberapa orang tua yang mempunyai pemahaman atau persepsi yang agak berbeda dengan sekolah. Beliau mengatakan bahwa, Ustaz, ngapunten, mohon maaf, saya tidak ingin amalan-amalan anak saya itu dilaporkan. Kenapa? Karena nanti takut teriak. Bapak Ibu, mudah-mudahan di ruangan ini tidak ada pemahaman seperti itu. Kita tahu betul bahwa riya itu salah satu dari syirik kecil. Tapi tujuan sekolah mendata anak-anak untuk melaporkan aktivitas ibadah yang sudah mereka lakukan, insya Allah bukan karena itu. Supaya kita sebagai lembaga pendidikan itu bisa mengawal anak-anak yang tidak tuntas atau anak-anak yang belum tuntas melakukan ibadahnya, ya, karena mereka ini sudah akhir balik, punya tanggung jawab sendiri untuk menuntaskan itu, kita bisa mengingatkan. Sehingga logika yang kita gunakan adalah seperti ini. Kita sampaikan ke anak-anak juga, ya, meskipun ini kita sedang berusaha supaya mereka rutin untuk mengisi. Saya sampaikan seperti ini. Nah, kamu pinter matematika, kamu pinter sekali IPA. Suatu hari ustadzah yang mengajar itu memberikan ulangan. Kamu pinter banget, kamu kerjakan. Tapi kamu tidak mengumpulkan itu. Kira-kira kamu dapat nilai? Tidak dapat. Nah, itu yang kemudian kita coba sampaikan ilustrasinya kepada anak-anak supaya mereka bisa mengisi. Dan kami mohon bantuan juga kepada orang tua untuk mengingatkan Anda. Sehingga laporan setiap bulan yang di-print oleh wali kelas itu kita bisa lihat, ya. Kalau anak-anak mengisi semua, ya,
Artinya kalau seandainya dia tidak melakukan berapa persen, itu datanya bisa valid. Tapi kalau perkaranya anak-anak nggak mengisi karena sistemnya ini adalah sudah berbasis online ya, pakai logikanya robot gitu ya. Kalau tidak mengisi otomatis dia dihitung tidak melakukan sebagaimana ulangan tadi. Kalau dia tidak mengisi bukan karena dia tidak bisa menjawab, tapi karena tidak mengumpulkan lembar jawaban tersebut. Nah, ini kami mohon kerjasama dengan ayah bunda untuk ikut serta mengingatkan anak-anak dalam rangka memonitoring ibadah mereka. Kemudian yang kedua, ini kelas pemantapan akil balik. Jadi kita bekali mereka dengan hal-hal yang berhubungan dengan fasenya mereka. Saya ambil contoh, kalau di salah satu materi yang masuk di dalam pemantapan akil balik ini untuk kelas 9, itu ketertarikan dengan lawan jenis. Itu kita berikan pemahaman kepada mereka. Bagaimana ketertarikan dengan lawan jenis itu supaya tidak menjadi hal-hal yang negatif. Ya. Karena tertarik dengan lawan jenis itu sah. Justru kalau anak-anak itu tertarik dengan lawan jenis, pertama kali yang saya ucapkan syukur, alhamdulillah. Artinya anak-anak kita tidak golongan pelangi, tidak golongan orang-orang LGBT. Tapi bagaimana kemudian kita mendampingi anak-anak supaya rasa suka dengan lawan jenis itu tidak menjadi dosa. Itu yang kita bekali mereka melalui kelas pemantapan akil balik ini. Kemudian ada BPI, Bina Pribadi Muslim. Ini program wajib untuk sekolah-sekolah yang ada di GSIT. Jadi mereka dikumpulkan satu kelompok 10 orang, dibina oleh satu ustadz-ustadzah. Itu setiap pekan. Dan lebih banyak yang dibahas di situ adalah tentang wawasan keislaman. Salah satunya mungkin sirah. Jadi kita bahas sirah nabawi di situ, sirah sahabat di situ. Kemudian ada SPSS, ini kita titipkan ke jenjang pengembangan minat dan bakat. Kelas 9 ayah bunda untuk semester 1 kita memfasilitasi mereka untuk tetap bisa mengikuti program ekstrakurikuler. Kenapa? Karena di kelas 9 ini kita sudah tidak ada ujian nasional. Mereka sudah diuji ya, di kelas 8 melalui AMBK. Nah, kelas 9 ini tinggal mereka mempersiapkan ujian sekolah. Karena ujian sekolah tetap dari Kementerian Pendidikan wajib sekolah itu menyelenggarakan ujian akhir. Tapi tidak menjadi syarat mutlak kelulusan. Sehingga kita berikan kesempatan mereka untuk mengikuti ekstrakurikuler, tetap mengembangkan minat dan bakatnya. Paling minimal ya, kalau seandainya mereka saya kayaknya nggak berbakat deh. Ya, saya berbakatnya nggak ada di sini fasilitasnya. Ya minimal ekstrakurikuler ini bisa sebagai sarana untuk refreshing mereka, ya, di tengah padatnya aktivitas. Kemudian berikutnya ini parenting ayah bunda. Saya sampaikan lagi terima kasih banyak kepada panjenengan semua yang berkenan hadir pagi hari ini. Akan tetapi ada satu hal menarik yang perlu kita ketahui bersama, khususnya para bunda. 3 kali kita mengadakan parenting di jenjang 7, 8, dan 9, skornya 3-0. 3 untuk ibu-ibu, 0 untuk bapak-bapak. Kenapa? Karena jumlah bapak-bapak pasti kalah. Ini. Padahal kita berharap sebagaimana yang kita ketahui bersama di dalam Al-Quran, dialog antara ayah dan anak itu 14 dialog. Ayah, anak dan ibu itu hanya 3 dialog saja. Sehingga peran ayah itu sangat penting. Nanti monggo panjenengan ketika sampai rumah bisa ngomong sama suaminya, ya, sama abinya, gitu. Kata sekolah kangen sama bapak-bapak. Sekolah kangen sama bapak-bapak. Dan ini ayah bunda, kita untuk tahun ini berencana akan mengadakan parenting setiap bulan. Tetapi untuk yang setiap bulan ini teknisnya kemarin sempat kita bahas supaya lebih memudahkan ayah bunda.
itu kita kelasnya kita bikin online. Untuk kelas offline-nya itu mungkin bisa di akhir semester, baru kita ketemu dengan pembinanya itu di kelas online. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita studi banding ke salah satu sekolah pesantren di Jawa Tengah. Beliau mengatakan bahwa parenting di sekolah ini 1 kali setahun. Saya kaget waktu 21 kali setahun. Iya, itu yang offline. Tapi yang online setiap bulan ayah bunda kita ajak untuk belajar bersama setiap bulan. Nah, kami berharap banyak ya, bahwa parenting ini bisa kita ikuti, karena yang perlu kita garis bawahi bahwa parenting ini adalah fasilitas yang bisa panjenengan dapatkan dari sekolah. Ini fasilitas panjenengan yang sangat bisa panjenengan gunakan untuk yang bersama-sama menuntut ilmu tentang bagaimana cara mendidik anak, termasuk ustadz-ustadz juga. Saya kemarin lihat di Reels Instagram dan Facebook, ikut kelasnya Ustadz Bedri J. Surahman, Anjo Bedri, itu 350 diskon online. Nah, insya Allah kalau di sekolah itu adalah fasilitas panjenengan yang sudah panjenengan bisa dapatkan ya, ilmunya di situ. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Nah, yang terakhir, ini di slide terakhir, saya ingin bertanya, ada nggak di sini ayah bunda yang pernah mentalaki atau ngecek kira-kira bacaan sholat anak saya sudah benar apa belum? Bisa mengatakan? Oke. Ada satu saja. Oh, 2. Baik. Jadi sebagian besar mungkin kita hanya memastikan bahwa anak kita sudah sholat. Tapi sangat sedikit sekali kita memastikan anak kita ini benar nggak sholatnya, anak kita ini wudunya benar nggak. Di semester kemarin saya kasih data, ada loh, meskipun jumlahnya nggak banyak, hanya mungkin sekitar 1-5 orang di kelas 9 itu yang rukun sholatnya itu ada yang masih belum bisa. Ya. Doa tahiyat itu kan jadi rukun sholat, itu nggak bisa. Dicek sama ustadznya, jadi kita punya 3 ustadz yang kebetulan beliau alumni pesantren, gitu, kita minta untuk mengajar ini matrikulasi ibadah, ngaji fikih. Jadi anak-anak kita ajak ngaji fikih. Itu dicek waktu di sertifikasi ibadah ini, kelas 9 itu ada yang nggak bisa doa tahiyat. Untungnya orang tua Ananda ini mendorong anaknya untuk sholat di masjid. Saya tanya, Mas, sholatnya di mana? Ya, saya diminta umi saya masjid. Ya wes. Tapi tetap ini menjadi catatan dan dia harus menyelesaikan tanggungannya tersebut. Karena sudah kelas 9, ya kelas 8 aja sudah balik. Kalau nggak bisa, berarti salah satu rukun dalam sholatnya. Kalau jamaah enak, tapi kalau dia munfarid, nah ini yang menjadi pertanyaan. Sehingga kita fasilitasi anak-anak dengan 2 program ini, matrikulasi ibadah dan sertifikasi ibadah. Anak kelas 7 kemarin ketika MPLS, ustadz-ustadznya banyak ya. Kalau kita sholat kan bareng, ustadz sama anak-anak bareng. Kita lihat anak kelas 7 bagaimana wudunya. Ternyata anak-anak kita itu sebenarnya sudah paham, rukunnya sudah paham, syarat rukunnya sudah hafal mereka. Akan tetapi ketika praktek, ini kelas 7 itu banyak sekali praktek yang wudunya tidak sempurna. Ketika dia membasuh muka, ketika dia membasuh kaki, ini tidak sempurna, hanya bagian depan saja yang terbasuh, yang belakang tidak terbasuh. Termasuk juga siku-siku. Itu yang sering kita ingatkan anak-anak dan kita benarkan atau kita luruskan melalui program ini. Dan untuk kelas 9 ini ada ujian kompetensi lulusan tadi. Dari yang 10 tadi di awal itu nanti kita uji menjadi syarat ujian akhir mereka. Kemudian ada pembekalan lulusan. Pembekalan lulusan ini mungkin Bapak Ibu nanti akan ditanya oleh wali kelas ya, rencana studi lanjutnya seperti apa anak-anak, termasuk juga wali kelas saat ini sedang mendata ya.
menanyai satu persatu anak-anak studi lanjutnya mau kemana, dan nanti akan kita berikan pembekalan. Jadi biasanya pembekalan ini sistemnya begini, anak-anak itu kan kalau lanjut ke SMA pilihannya kan satu SMA IT Al-Huswa, SMA luar negeri, entah itu SMA IT Al-Huswa atau yang lainnya. Kemudian SMA dalam negeri, SMA negeri. Yang ketiga adalah pesantren. Nah, untuk membekali mereka biasanya kita undang tiga-tiganya, alumni kita yang mondok, alumni kita yang ke SMA IT, alumni kita yang ke SMA negeri. Ya. Tahun kemarin kita undang, ada namanya Safira, Mbak Safira itu kuliah, SMA-nya di Man 2 Malang. Kita undang di sini buat misi anak-anak bagaimana kehidupan pesantren ya, karena dia boarding school kan di Man 2. Itu seperti apa supaya anak-anak tahu gambarannya. Utamanya juga nanti kita coba memberikan pembekalan. Sebenarnya sejak kelas 9 harusnya mereka sudah bisa menentukan saya pengen kemana nanti kalau kuliah. Nah, anak-anak kita itu terlalu masanya itu terlalu panjang begitu ya, sehingga ketika kelas 12 ditanya itu masih bingung. Ya, banyak anak-anak kelas yang sekarang duduk di kelas 12 kalau di sini kalau main ke sini minta restu mau UTBK, ya, menjelang UTBK main ke sini saya tanya, loh Mas sudah punya rencana planningnya kemana aja? Itu kadang-kadang ada juga yang masih bingung saya mau pilih jurusan apa. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa awali itu sejak di kelas 9 supaya yang disampaikan Ustaz Dasri tadi bahwa banyak anak-anak yang baru nyadar kalau nilai akademiknya kurang di kelas 9. Nah, supaya anak-anak enggak baru nyadar kalau sudah kelas 11, maka kelas 10 itu bahkan ketika memilih sekolah mereka juga harus kita bekali. Di awal kemarin saya nanya ke mereka kelas 9 di semua kelas, saya tanya, kamu mau jadi ekornya harimau atau mau jadi kepalanya ayam? Wes pikirkan. Itu saya jadikan PR. Ekornya harimau atau kepalanya ayam? Karena saya nggak ingin anak-anak memilih sekolah hanya karena prestis saja, tapi di sana dia tidak menjadi apa-apa. Karena nanti soal kita jelaskan di SMA itu cara masuk ke universitas itu ada beberapa jalur. Termasuk SNMPTN nanti ada eligible dan lain sebagainya. Itu mereka harus tahu sejak kelas 9. Dan itu mudah-mudahan bisa kita bekali di pembekalan lulusan supaya ke SMA-nya mereka jadi gamblang gambarannya. Dan terakhir, ayah bunda, saya selalu membahas ini di bagian paling akhir tentang bijak gadget. Baru saja sebelum saya masuk ruangan ini, anak-anak OSIS mendatangi saya. Tanggal 18 Agustus besok itu ada peringatan kemerdekaan, memeriahkan. Upacaranya tanggal 17, memeriahkan kemerdekaan itu tanggal 18. Anak-anak nanya ke saya, Ustaz, boleh nggak Ustaz kita bikin lombanya itu e-sport? Bikin lomba e-sport. Nah, ini saya bingung ya, jawabnya karena permintaan ini sudah 2 tahun terakhir. Permintaan ini ada. Tahun kemarin di 2 kelas meeting itu anak-anak juga mengajukan e-sport. Akhirnya saya jawab, Mbak, Mas, Ustadz bukan orang yang apa itu namanya mengekang kalian. Akan tetapi Ustadz khawatir ketika sekolah itu mengadakan kompetisi e-sport, ini akan dijadikan dalil bagi teman-teman kalian yang lain untuk melegalkan penggunaan HP atau melonggarkan penggunaan HP di rumah masing-masing. Sehingga tadi saya tolak permohonannya. Saya katakan bahwa e-sportnya nggak salah, HP-nya nggak salah, tapi kita ini belum siap dengan teknologi, sehingga kadang-kadang teknologi itu yang menyetir kita, bukan kita yang menyetir teknologi, itu yang kita nggak mau. Sehingga
bijak gadget ini kami sangat butuh bantuan, sekolah sangat butuh bantuan Bapak Ibu semuanya untuk turut serta mensukseskan ini. Di sekolah karena tuntutan kurikulum merdeka, memang kita perbolehkan anak-anak membawa gadget dan HP-nya ke sekolah. Tapi di situ kita tulis ya bahwa aturan mereka membawa gadget dan HP ke sekolah hanya dipergunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Dan di situ kami tekankan kepada anak-anak, sudah kami sosialisasikan ke kelas-kelas, jika kamu berada di lingkungan sekolah, kemudian kamu mempergunakan HP itu di luar konteks pembelajaran, selain WA ke orang tua mungkin komunikasi, maka sekolah berhak mengambil HP-nya untuk dikarantina. Dan saya mohon izin, nanti jika ada putra putri kita yang melanggar, ya, maka mohon izin untuk memberikan karantina terhadap handphone mereka. Jadi teknisnya anak-anak datang ketika mereka bawa gadget itu langsung dikumpulkan. Kita sediakan kotak di kelas masing-masing. Baru mereka gunakan manakala di pembelajaran itu, misal ada peserta kita yang feedbacknya itu menggunakan kuis di wall atau Mentimeter yang desainnya sebenarnya bagus karena desain wall dan Mentimeter ya, layanan-layanan feedback online itu senang mereka menggunakan itu. Nah, itu baru kita izinkan. Nanti kalau pelajaran selesai ya balik lagi ke box, ya, box yang kita sediakan di kelas-kelas. Sehingga murni kalau di sekolah HP itu kita ingin dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang menjadi PR kita itu memang masih di jam kepulangan. Jam kepulangan itu kalau ayah sudah agak telat sedikit menjemput, nah ini biasanya yang dimanfaatkan anak-anak untuk menggunakan HP-nya. Ya, ini masih kita evaluasi terus di tim kita bagaimana proses pengawalan penggunaan HP anak-anak ketika jam kepulangan. Kalau di kelas-kelas insya Allah sudah beres, karena istirahat pun nggak kita kasihkan. Jadi istirahat 1, 2 itu nggak kita kasihkan. Supaya apa? Supaya anak-anak berinteraksi sosial dengan teman-temannya. Karena dulu waktu PTM terbatas yang sempat kita laksanakan beberapa bulan, anak-anak itu kalau istirahat main HP. Sehingga kita ambil kebijakan bahwa HP boleh istirahat 1, 2 tidak diperkenankan diambil. Jadi murni untuk proses pembelajaran. Nah, saya kira itu Bapak Ibu untuk program dari kesiswaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan yang terakhir, mari bersinergi karena kita ingin bahwa anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. Hendaknya kita takut ya, meninggalkan generasi sepeninggal kita ini, anak-anak kita menjadi generasi yang lemah. Hendaknya kita takut akan hal itu dan kita mempersiapkan supaya anak-anak kita menjadi generasi yang kuat. Syukur-syukur ya, anak-anak kita nanti menjadi salah satu generasi seperti generasinya Salahuddin Al-Ayyubi, seperti generasinya Muhammad Al-Fatih yang akan membawa kejayaan Islam. Ya, sebagaimana Al-Fatih dulu bisa menemukan Konstantinopel. Saya kira itu, mari kita bersinergi dan jangan lupa ya bahwa ada Allah yang senantiasa membolak-balikkan hati. Ilmu kita tentang mendidik anak-anak itu ada batasnya. Tapi kalau doa kita kepada Allah, ya, kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Maka usaha kita mari kita iringi dengan doa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafat. Ayah bunda rahmatullah, secuplik ya, saya informasikan bagaimana kualitas anak-anak mengatar belajar Al-Quran.
Jadi untuk jenjang 9 ini lebih spesial karena kelas jenjang 7-nya dulu pandemi, kelas jenjang 8-nya hampir ya separuh lebih ya pandemi, sehingga itu ada agak sedikit kelambatan dalam proses pembelajaran Al-Quran. Ngapunten, standar mengajar Al-Quran itu harus berhadapan-hadapan dengan guru. Karena kalau dengan online itu ada noise, sehingga ada huruf yang harusnya itu harusnya terdengar sifat-sifatnya jadi tidak terdengar. Itu yang pertama. Yang kedua, ngapunten pembelajaran Al-Quran itu sambil menyimak juga. Jadi pusatnya tidak aktif, hanya sebagai fasilitator. Kamu berikutnya gitu kan. Ternyata kalau online anak-anak itu lebih cenderung gurunya yang aktif. Ayo mas, silakan kamu. Berikutnya kamu. Sampai mana tante? Jadi mereka itu pernah, saya pribadi melihat itu ketika dia nge-zoom, di samping kirinya ini ada ini game HP. Jadi yang dilihat itu bukan ustaz, tapi HP-nya. Jadi ustaznya ketika ngejar zoom itu aktif. Ayo mas, ini halaman Yusuf surat ini, apa ayat ini. Berikutnya, jadi ustaz terus aktif menyampaikan halaman suratnya begitu, ayatnya. Jadi anak-anak ini hanya sebatas membaca ketika itu. Jadi ini kualitas dan kuantitas jauh ayat benar. Jadi alhamdulillah ini kita sudah diberikan hadiah untuk masuk. Jadi nanti jangan kaget kalau seandainya lupa anakku kok sekarang bacaannya demikian. Jadi nanti saya jelaskan. Ayat bunda rahmatullah hampir sama dengan kelas 7-8. Ada 3 program yang akan kami hilangkan di jenjang 9 karena secara waktu kita tidak mencukupi. Kelas 7 sama kelas 8 masih ada matrikulasi, ada juga yang namanya Quran Camp dan sebagainya. Untuk yang jenjang 9 kita fokuskan hanya 10. Tujuannya satu ayat bunda, supaya anak-anak ini senang berinteraksi dengan Al-Quran. Ini motivasi, ini kemarin kita lakukan. Jadi kita kuatkan anak-anak tentang syafaat Al-Quran dan sebagainya. Esoknya ngaji ya semangat, 2 hari setelah itu tidak semangat lagi. Saya coba, nah ini bisa bawa jajan Oreo 3, muridnya ada 11 kan. Yang store dulu silakan pilih jajan yang mana, langsung bawa terbang. Kursi itu sampai gak karuan aku. Jadi motivasi mereka masih sifatnya duniawi misalnya. Jadi kamu nanti syafaat dan sebagainya wis itu urusan belakang kan. Yang penting Oreo ini di depan mata. Itu bunda. Jadi Allah alam mungkin masih tahapannya masih anak-anak ya. Jadi kita bahkan ini motivasinya kita ambil dari luar juga, yaitu Ustaz trainer Umi, Ustaz Jam-Jami waktu sehari termotivasi, esoknya kalah dengan Oreo motivasi. Berikutnya ya bunda ada tasmi. Ini untuk anak, tasmi ini yang paling baik bacaannya di depan anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain ini, anak-anak kita pilih 30 aja. Anak-anak yang setiap bulannya tidak tuntas. Jadi bunda, anak-anak itu sejatinya menghafalnya 1 bulan 1 lembar. Kalau hitungan bulan ya. Tapi kalau hitungan hari mereka hanya 3-4 baris. Jadi 1 bulan kok tidak sampai 1 jauh dari 1 lembar. Maka anak itu kami datangkan ke sekolah untuk mendengarkan temannya atau adik kelasnya sedang menghafal Al-Quran 1 juz full. Ya, begitu. Jadi biar ada motivasi loh temanku. Ini lo adik kelasku. Baik. Ini juga tampil on holiday. Ayo bunda, itu program ini jangan diikuti. Jadi ini karena sifatnya sunnah, tidak saya wajibkan. Karena saya lebih pada fokus kepada ini ya, latar dan sebagainya. Cuman kita fasilitasi yang pilih liburan dan senang pilih berinteraksi sama Al-Quran, setoran, rojaah, tafadhol daftar, join link di sini. Kata anak-anak katanya, kok nggak daftar kelas 9 ini kemarin? Tadi ini saya rahasiakan. Ayo bunda, tak hapus pesan ini. Itu ada program-program Al-Quran itu banyak yang saya sampaikan ke orang tua itu.
silent. Jadi saya yakin ada anak itu bilang, anakku nurutan, tapi saya nggak mau. Jadi saya kalau liburan biarlah saya itu liburan begitu. Jenuh saya. Ujian, tafe itu. Hidup itu seperti ujian. Jadi kamu apa ya bunda, kamu boleh murojaah saja boleh. Dan waktunya ini insidental terserah. Kalau seandainya liburan malam main nganggur, boleh setoran silakan setoran. Bahkan ini ngapunten jam 10 malam ada telepon. Bisa kita saya mau setoran boleh banget. Sampai istri itu ngomong ini malam-malam kok ada pekerjaan. Setiap malam anak-anak mau. Tapi di antara anak-anak jenjang 7, 8, 9 yang paling banyak justru dari jenjang bawah. Jenjang 9 tidak ada semester. Baik, berikutnya reward ayah bunda. Ini nanti satu kelompok akan ada 2 anak yang terbaik. Jadi ini rewardnya tidak seperti reward penghargaan besar ya tadi jajan-jajan Oreo itu. Cuma kita sampaikan di formal. Jadi yang terbaik ini 2 lembar 1 bulan. Silakan bahaskan sana. Ini kan kita sampaikan di depan. Biar anak ini semangat. Meskipun Oreo tapi dipanggil di depan teman-temannya ini sebuah penghargaan. Kayak dapat Pajero gitu rasanya. Baik, berikutnya setelah lewat ini Axel ngapunten kelas jenjang 9 yang ikut hanya 1. Ya, di antara ini ada sekitar 40-an peserta didik Axel, yang 1 hanya kelas 9 saja. Itu pun juga jarang ikut. Jadi alasan itu saya nggak siap jadi tidak ikut. Tapi Axel ini targetnya 6 juz, tapi untuk pendaftaran di jenjang 9 sudah ditutup karena targetnya tidak akan melampaui 6 juz. Targetnya 6 juz. Karena meskipun ada 1 tetap kami sampaikan, ini beasiswa tahfidz ayah bunda yang hafalannya 7 sampai 10 nanti ada biasanya di akhir menuju akhir tahun itu nanti ada beasiswa tahfidz. Jadi nanti kita siapkan surat-suratnya sama kita siapkan murojaahnya. Untuk beasiswa dari sekolah sebenarnya ada, cuma juznya lebih tinggi daripada yang ditetapkan Dinas. Jadi mulai angka 16 sama 19 sama 20. Jadi kayaknya 2 kali lipat kalau target dari beasiswa dari sekolah. Ini poin pentingnya bunda ayah. Jadi kalau putra putrinya itu tuntas itu harus melewati sertifikasi ini. Dan jenjang kelas 9 yang jarang ikut ini dengan berbagai macam alasan, karena mental nggak kuat, karena apapun. Sampai ngapunten karena proses pandemi lama, bunda ada loh anak-anak itu yang menghafalnya itu melihat. Sampai kemarin itu korjen yang lama Ustaz Nabila itu sampai marah. Percuma kalian menghafalkan setoran banyak, tapi ternyata capaiannya ini mencontek, melihat, ternyata banyak. Setelah Ustaz Nabila itu marah-marah begitu, sorenya banyak permohonan maaf dari anak-anak ke guru. Ustaz, maaf ya, selama ini saya ternyata menyontek gitu. Padahal grafiknya banter-banter alhamdulillah. Doa kita dikabulkan oleh Allah begitu. Ternyata ada permohonan maaf banyak. Dan capaian itu seperti tidak ada gunanya ketika anak sertifikasi. Kenapa? Karena sertifikasi mereka harus lewat bertes 1, bertes 2. Bertes 1 itu anak-anak bunda ditanya acak random 10 pertanyaan. Lolos baru pretest 2. Pretest 2 itu di depan ustadz langsung 1 juz sekali duduk ya. Tidak boleh nyicil langsung 1 juz. Itu ada kriteria kalau nilainya di bawah KKM-nya 85 maka dianggap tidak lulus. Dan banyak yang gagal di sini. Kenapa yang banyak murojaah terus bertahun-tahun? Ya proses murojaah yang sama. Ada yang ngapunten sudah sampai 1 juz, tapi seperti mengulang baru. Itu mereka anak-anak yang ngapunten kemarin izin. Saya mohon maaf selama ini saya melihat. Tidak perlu saya ekspos nama-namanya di sini. Karena termasuk juga aib saya juga. Kok bisa ya dibohongi sekian anak begitu. Jadi pinter. Ada model yang menutup mata, ada yang buka-buka gigi nama orang yang tidak kelihatan kameranya. Mereka ini bisa. Ada yang pulang, akhirnya kita pakai begini pula.
Jadi polisi karabiner ambil mati juga. Jadi pemimpin kok agak lambat ya tapi lancar. Ternyata mendengar dulu. Wakil larang begitu. Tikus begini. Tapi dia menutup mata. Itu nanti tersaring di sini. Jadi kemudian kenapa kok tidak lurus-lurus, bisa jadi proses perojakan yang salah atau proses menghafalnya dulu curang dan sebagainya. Begitu ya. Berikutnya PPAS tahfidz. Ini Bunda, 1 semester sekali kita gunakan untuk mengisi nilai rapot. Jadi ini nilainya capaian anak masing-masing, tentu setiap anak-anak beda-beda ya. Jadi nanti Anda setor di pusat 1 anak 1 orang, kemudian dihitung di nilai rapotnya. Mohon panjenengan bisa koreksi ini. Nilai rapotnya berapa? Ini sudah Al-Quran, Ustaz ayah bunda. Ini sepertinya tidak semua itu wisuda ini, karena targetnya ini harus tuntas tahfidz sama tahsin. Tahfidz itu kalau dulu awal masuk ini jilid, nggak bisa ngaji, masih yatak-yatak kalau dalam hadis, pedot-pedot saya puluh sufahu, maka mereka targetnya bacanya lancar. Lancar itu 1 baris, paling tidak salahnya 1 saja kita toleransi. Terus tahfidnya dia hafal 1 juz atau 2 juz bisa ikut ini. Tapi kalau inputnya dulu kelas 7 itu ngajinya lancar, bahkan sudah lulus munakosa, maka kita targetnya 3 juz boleh ikut wisuda. Gitu. Jadi ini tidak semua ikut ini pada ini. Tapi nanti semua akan kami sampaikan ada apa ini namanya sertifikat Al-Quran nanti. Ada sertifikat dari sekolah sama Al-Quran. Dan alhamdulillah kemarin ada 3 anak dari alumni angkatan kemarin gitu, masuk sekolah negeri itu lewat jalur tahfidz. Jadi lewat apa ini namanya sertifikat Al-Quran. Mereka yang hafalannya 10 juz diterima, sama yang kemarin 19 juz diterima. Jadi 10 juz ke atas seperti mereka yang bisa lolos lewat jalur prestasi Al-Quran. Ini ujian tahfidz kelas 9 ayah bunda. Di akhir semester 2 atau awal semester 2 anak-anak harus menghafal semua Ustaz. Kamputan misalnya ada anak Marvin, hafalan terbanyak anak Axel. Itu hafalnya misalnya sampai 11 juz. Maka Marvin menghafal lagi dari juz 30, juz 26, 5 juz, sama juz 1 depan sampai juz 6. Jadi dari juz 30 sampai hafalan terakhir. Kita pastikan anak-anak semuanya masih hafal. Kalau tidak maka nilainya tertuang di sana berapa? 60 ya kami tulis 60 dan seterusnya. Jadi anak-anak di awal semester kita gencarkan, ayo murojaah lagi. Kita kuatkan hafalan. Karena hafalan itu bisa menjaga hafalan-hafalan yang dulu-dulu. Insya Allah itu minta tertib ke anak-anak. Ini setorannya harus diulang 3 kali. Kalau salahnya sampai salah 3 kali bunda, itu tidak kami hitung sebuah setoran. Jadi setoran itu kalau 4 baris hafalan itu salahnya kurang dari 3. Kelancarannya kalau di atas itu maka kita anggap itu setoran. Terus kita minta anak-anak harus 10 mengulang sebelum setor. Kalau belum lancar nambah seperti itu. Ini ayah bunda. Jadi kalau yang tahsin tadi inputnya adalah membaca lancar. Kalau yang tahfidz sudah lancar maka 3 juz. Yang Axel kayak Marvin itu harusnya 6 juz saja. Terus ini berikut nama-nama anak-anak kelompoknya. Kalau yang warnanya putih begini, insya Allah sudah anggap kita lancar. Kita anggap mereka lancar ngajinya. Jadi insya Allah secara tahsin, caranya tes itu tidak mengecewakan lah gitu. Tapi ada anak-anak yang warnanya begini bunda. Warnanya ini, ini seandainya salah baca 1 baris, itu mereka salahnya 4-5. Kesalahannya banyak di pada panjang pendek. Misalnya lam yakunil ladina kafaru min itu. Jadi tidak salahnya salah jari ya. Jari itu salah yang bisa merubah makna. Tidak cocok.
Maka ayah bunda, nama-nama yang demikian ini kami mohon kerjasamanya untuk juga di rumah diminta dikawal ngaji. Syukur-syukur kalau disimak ya. Di sini juga kami biasanya anak-anak yang berwarna-warna ini, terutama yang ini ya, yang sama saya, sebelum pulang itu ke perpus mereka ayo nak ngaji. Lebih baik ngaji itu intens ya. Sehari katakanlah setengah jam atau 20 menit, tapi tiap hari daripada seminggu sekali tapi 2 jam, itu jauh lebih baik. Yang enak yang setiap hari 20 menit. Jadi enak di caranya monggo ditalati, kemudian ditirukan. Karena anak-anak ini kalau baca langsung masih salah paham. Ini berikutnya ada kelompok lagi ini juga. Ini bukan untuk menyampaikan aib, wah aku udah baca begitu. Ini kita sampaikan